kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Nah, apa itu ejaan? Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antarhubungan lambang-lambang yang dimaksud. Bahwa yang dimaksud adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Adapun lingkup pembahasan ejaan, yang pertama pemakaian huruf kapital dan huruf miring, yang kedua penulisan kata, dan yang ketiga pemakaian tanda baca. Huruf kapital dan huruf miring. A. Huruf kapital. Yang pertama, huruf pertama kata pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Yang ketiga, huruf pertama pada kata atau ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Yang keempat, huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang. Yang kelima, huruf pertama unsur-unsur nama orang kecuali bin, binti, de, van, der, von, dan da. Yang keenam, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang kedelapan, huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Dan yang kesembilan, huruf pertama unsur-unsur judul buku, majalah, dan lain-lainnya. B. Huruf miring. Sebuah huruf, kata, atau kalimat ditulis dengan huruf miring untuk membedakan dari huruf, kata, atau kalimat lain dalam sebuah kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh. Huruf yang dicetak miring adalah penanda yang mengacu ke beberapa informasi antara lain sebagai penekanan, kutipan dari bahasa asing, istilah Latin, nama penerbitan atau koran, majalah, dan lain-lainnya. Jika ditulis dengan menggunakan mesin tik manual atau tulis tangan, huruf miring diganti dengan garis bawah. Garis bawah hendak ditulis per kata bukan per kalimat. Contoh artikel berjudul Perkembangan Sains dan Teknologi di Indonesia, dimuat pada koran Media Indonesia. Huruf miring digunakan pada saat yang pertama, nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf atau kata yang digunakan untuk menegaskan. Dan yang ketiga, kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Penulisan kata. Yang akan dibahas di materi ini adalah penulisan kata ulang, gabungan kata, penulisan kata depan partikel, dan kata bilangan. Yang pertama, penulisan kata ulang. Kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan kata hubung. Tidak hanya pengulangan kata dasar, tetapi juga pengulangan kata berimbuhan. Pengulangan gabungan kata dasar yang salah satu bagiannya mendapatkan ubahan bunyi. Contohnya, anak-anak, masing-masing, sayur mayur, dan lauk pauk. Yang kedua, penulisan gabungan kata. Penulisan gabungan kata sering bervariasi, ada yang menuliskannya terpisah dan ada juga menuliskannya serangkai. Contohnya, bina usaha, cagar alam, apabila, barangkali, dan lain-lainnya. Yang ketiga, penulisan kata depan. Kata depan, di dan ke dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan awalan di dan ke ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di atas, di depan, di kota, dicuci, dimakan, dan dipukul. Yang keempat, penulisan partikel. Partikel yang sering mengalami kesimpang-siuran dalam penulisan adalah pun dan per. Sedangkan partikel yang lainnya yaitu kah dan lah tidak ada permasalahan. Partikel kah dan lah, contohnya, bacalah buku ini. Siapakah wanita yang berdiri di samping kamu? Partikel pun ditulis terpisah kecuali ada pun, andai pun, biarpun, maupun, meskipun, walaupun, sekalipun. Contohnya, apapun yang terjadi, dia harus terus bekerja. Partikel per yang berarti memulai, demi, dan tiap ditulis terpisah kecuali 3/10, 7, 2/3. Contohnya, akibat krisis moneter harga susu naik 7.500 per kaleng. Yang kelima, penulisan angka dan bilangan. Yang pertama, bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dalam perincian atau paparan. Contohnya, selama seminggu jumlah penderita muntaber berjumlah 3.000 orang. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 5 ekor kambing disembelih dalam acara tersebut. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dana PNPM mencapai 10 triliun.
Yang keempat, angka digunakan untuk menyatakan ukuran, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan jumlah. Contohnya 5 cm, 10 meter persegi, 20%, dan 17 Agustus 1945. Yang kelima, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Contohnya Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Yang keenam, angka digunakan menomori bagian karangan, ayat, dan kitab suci. Contohnya bab 2 pasal 4 halaman 23. Dan yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contohnya, bilangan utuh 14 dan bilangan pecahan setengah. Dan yang kelima, singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan. Contohnya, B.J. Habibie. Yang kedua, singkatan nama lembaga. Contohnya, DPR, MPR, dan KPK. Yang ketiga, singkatan gabungan kata, contohnya AM atau atas nama. Dan yang keempat, singkatan lambang kimia, satuan, dan mata uang, contohnya HM, hektometer, atau Rp, rupiah. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata, contohnya Jamsostek dan Kemendiknas. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam kalimat sangat penting bukan hanya untuk ketertiban gramatikal, melainkan bagaimana gagasan yang dikemukakan bisa tersampaikan dengan baik. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat, jika anak kalimat itu mendahului induk. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, kata, atau ungkapan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau, tiap, dan ataupun. Saya Rina Syafidina Rahab mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika banyak kesalahan kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.